Tahukah kalian, anak-anak usia 3 sampai 5 tahun bisa menghasilkan lebih dari 100 ide kreatif dalam sehari. Tetapi angka ini akan terus menurun saat mereka tumbuh dewasa. Kenapa itu bisa terjadi? Dan apa peran kita sebagai calon pendidik? Jawabannya ada dalam video ini. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi perkuliahan tentang pengembangan kreativitas anak. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Materi yang pertama adalah pengertian pengembangan kreativitas anak. Yang kedua, manfaat dan tujuan pengembangan kreativitas anak. Yang ketiga, prinsip pengembangan kreativitas anak. Yang keempat, metode pengembangan kreativitas anak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah peran orang tua dalam pengembangan kreativitas anak. Baik, sama-sama kita mulai video pembelajaran interaktif kali ini ya. Simak videonya baik-baik. Materi kita yang pertama adalah pengertian kreativitas anak usia dini. Ada beberapa pengertian kreativitas anak usia dini menurut para ahli. Kita ambil contoh, salah satunya adalah menurut Munandar 2012. Munandar mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, sebagai kemampuan dalam memberikan gagasan-gagasan yang baru yang diterapkan dalam pemecahan masalah, sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur yang sudah pernah ada sebelumnya. Pengembangan kreativitas pada anak, khususnya anak usia dini, menjadi sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Nah, kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide, gagasan, karya yang unik dan bermakna. Maka kesimpulannya, tampak dalam imajinasi bermain, menggambar, bercerita, dan secara spontan. Tujuan dari pengembangan kreativitas anak. Pengembangan kreativitas anak memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir anak. Kreativitas anak membantu anak berpikir lebih fleksibel, lancar, orisinil, mampu mengimajinasi, serta merumuskan kembali suatu masalah. Yang kedua, pengembangan imajinasi. Kreativitas memungkinkan anak untuk berimajinasi secara bebas, menciptakan ide-ide baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Yang ketiga, membentuk kemandirian. Anak yang kreatif cenderung lebih mandiri dalam menghadapi satu masalah dan tidak bergantung kepada orang lain. Poin yang keempat adalah meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Kreativitas membantu anak untuk menemukan berbagai cara atau solusi dalam memecahkan masalah, bukan hanya terpaku pada satu solusi. Yang kelima, membangun rasa percaya diri. Dengan kemampuan menciptakan, meng-create sesuatu yang baru, anak akan merasa lebih percaya diri dan berani untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Oke, next, selanjutnya ya. Yang keenam adalah membantu anak beradaptasi dengan perubahan. Dunia terus berkembang, membutuhkan individu-individu yang baru, mampu beradaptasi dengan satu perubahan. Tentunya itu adalah satu hal yang diharapkan. Jadi kreativitas membantu anak lebih mudah dalam menerima dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang ketujuh, membentuk kepribadian yang positif. Ya, kreativitas dapat membantu anak menjadi pribadi yang lebih positif, berani mencoba suatu hal yang baru, dan memiliki semangat yang tinggi. Yang kedelapan, menumbuhkan minat eksplorasi.
Anak aktif cenderung memiliki minat yang besar dalam mengeksplorasi, ya, mengeksplor hal-hal yang baru di lingkungan sekitarnya sehingga memiliki pengalaman belajar yang baru bagi mereka. Yang terakhir, poin ke-9 adalah menciptakan ide-ide yang baru, ya. Jadi, kreativitas memungkinkan anak untuk menghasilkan satu ide-ide yang baru, baik dalam bentuk gagasan maupun karya nyata, ya. Dapat dalam bermanfaat bagi diri sendiri. Dengan demikian, pengembangan kreativitas pada anak sangat penting dalam membantu mereka tumbuh menjadi individu yang kreatif, inovatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua adalah mendorong rasa ingin tahu anak, ya. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara bertanya atau berdiskusi, ya, memberikan tantangan anak untuk bertanya berbagai hal dan kemudian didiskusikan sesuai dengan ide-ide mereka. Nah, memberikan tantangan sesuai dengan usia ataupun kemampuan anak, gunanya adalah untuk merangsang pemikiran kreativitas dari anak tersebut, ya. Atau memberikan pengalaman-pengalaman baru. Hal ini juga bisa kita terapkan, ya. Ajak anak untuk mengunjungi satu tempat yang baru seperti museum, kebun binatang, atau alam terbuka, ya, untuk memperluas wawasan dan pengalaman mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan apresiasi. Ini sangat penting sekali untuk memberikan segala apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh anak, ya. Dalam pengembangan kreativitas, contohnya adalah memberikan pujian dan pengakuan, ya. Berikan pujian dan pengakuan atas usaha dan karya anak dalam mengembangkan kreativitasnya meskipun itu belum sempurna, ya. Kemudian fokus pada proses, ya. Jadi berikan perhatian pada proses kreatif anak, ya, bukan pada hasil akhirnya, ya, tapi prosesnya. Baik, selanjutnya adalah menghargai ide orisinil, ya. Biasakan kita untuk menghargai ide-ide dari orisinil dari anak, ya. Kemudian berikan perhatian pada proses kreatif anaknya, bukan pada hasil anak, ya. Hargai ide-ide orisinil anak meskipun berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah metode pengembangan kreativitas, ya. Ada beberapa metode yang bisa kita terapkan dalam mengembangkan kreativitas anak. Yang pertama yaitu metode role play, ya, role playing kita biasa menyebutnya, atau metode bermain peran, ya. Dapat bermain peran sebagai dokter, guru, penjual, polisi, atau lain sebagainya. Jadi melatih imajinasi dan keterampilan sosial anak. Kemudian dapat dilakukan dengan cara kegiatan seni, ya, bisa melukis, menggambar, menempel, membuat kolase, menjiplak. Yang ketiga yaitu merangsang motorik dan ekspresi diri anak. Selanjutnya, metode yang kita lakukan dalam pengembangan kreativitas anak bisa dengan mendongeng dan merancang cerita, ya. Bisa mendengarkan atau menciptakan satu cerita, ya. Dengan mendongeng itu dapat meningkatkan imajinasi dan ekspresi anak. Yang keempat ada eksplorasi alam dan lingkungan sekitar, ya. Bermain pasir, daun, dan lain-lain di lingkungan sekitar, baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah, itu dapat melatih kreativitas anak. Jadi pemanfaatan lingkungan itu baik sekali, ya. Yang terakhir adalah dengan musik dan gerak. Contohnya bisa dilakukan dengan menyanyi, menari, memainkan alat musik, menumbuhkan ekspresi emosional dengan irama. Selanjutnya adalah peran orang tua dan guru dalam pengembangan kreativitas anak. Ya, orang tua tentunya sangat berperan penting dalam mengembangkan kreativitas anak. Begitu juga halnya dengan guru.
Dan peran orang tua dapat dilakukan salah satunya dengan cara yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan kreatif. Ya, sebagai orang tua dan guru, sudah sepatutnya kita memberikan lingkungan yang nyaman dan kreatif bagi anak-anak kita dalam mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua, memberikan waktu bermain yang bebas. Waktu bermain yang bebas jangan disalahartikan membiarkan anak begitu saja ya. Jadi waktu bermain yang bebas artinya bebas tanpa aturan tapi tetap dalam pengawasan kita tentunya ya, sebagai orang tua dan juga guru. Kemudian ada menjadi pendengar dan pemberi apresiasi. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan prinsip pengembangan kreativitas, yaitu memberikan apresiasi. Apresiasi sangatlah penting diberikan untuk peserta didik sehingga dia memiliki rasa percaya diri dengan apa hasil kreativitas yang telah diciptakannya, dengan ekspresi ya, dengan memberikan apresiasi kepada mereka. Oke, selanjutnya ada tidak membandingkan karya anak. Nah, sebagai orang tua dan guru, hendaknya kita tidaklah boleh membandingkan hasil karya anak yang satu dan yang lainnya. Jadi, setiap anak, setiap individu tentunya memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda, ya. Baik itu dalam hal kemampuan apa saja, kemampuan kreativitas atau kemampuan-kemampuan yang lainnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, memberikan alat dan bahan yang bervariasi. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan ruang pojok ya, pojok kreatif. Nah, memberikan alat yang bervariasi, bisa kita memberikan alatnya misalnya dengan kita hari ini kita memberikan contohnya buku gambar, selanjutnya kita belikan pensil warna, krayon ya. Jadi alat-alat dan bahan yang bervariasi ini tidak harus dengan alat yang mahal ya, bisa dengan juga barang-barang bekas ya, kita eksplor anak ya kreativitasnya begitu. Kesimpulannya adalah pengembangan kreativitas sangat penting dalam perkembangan sosial emosional anak, kognitif maupun motorik halus dan motorik kasar anak. Kreativitas memungkinkan anak-anak untuk berpikir secara inovatif, memecahkan masalah, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan kesempatan bagi anak-anak berekspresi, bereksplorasi, berimajinasi, dan bermain sangatlah penting dan menumbuhkan kreativitas sejak usia dini. Nah, kesimpulannya, kreativitas adalah fondasi yang penting dalam pembelajaran. Setelahnya, dukungan lingkungan sangatlah penting. Kemudian memberikan kesempatan untuk bereksperimen, menghargai proses bukan hanya hasil, mendorong rasa percaya diri, mengintegrasikan kreativitas dalam pembelajaran. Kreatif adalah inovasi di masa depan. Dengan memberikan perhatian dan dukungan yang tepat, orang dewasa dapat membantu anak-anak mengembangkan potensi kreatif secara optimal, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan mereka. Nah, berikut adalah pemaparan dari pembahasan materi pada pertemuan kita kali ini. Saya mohon pamit undur diri. Sampai bertemu pada video pembelajaran untuk materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.